Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan.
Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev.
NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan.
Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal.
Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina.
Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil.
Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut.
Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO.
Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan.
Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi.
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtiarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev.
NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina, dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan.
Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1241 pada Jumat 18 Juli 2025 dengan eskalasi serangan yang terus meningkat. Ledakan terdengar di Pavlovrad dan wilayah Kharkiv pada dini hari. Rusia mengklaim berhasil menguasai 3 desa di garis depan, yakni Kamiansk di Zaporizhia, Dehtyarne di Kharkiv, dan Popivyar di Donetsk. Namun, Ukraina membantah sebagian klaim tersebut. Klaster pertahanan Brave 1 di Ukraina meluncurkan platform uji coba di Ukraina untuk menguji teknologi militer asing langsung di medan perang. Produsen senjata dari luar negeri kini dapat bekerja sama dengan unit militer Ukraina guna menguji UAV, drone air, peralatan perang elektronik, hingga teknologi AI. Sementara itu, Amerika Serikat mengumumkan rencana percepatan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina melalui NATO. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal. Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan penerbangan sipil. Update terbaru, NATO dikabarkan mempercepat pengiriman sistem rudal Patriot ke Ukraina. Dikutip Sabtu 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan pertahanan udara Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menjanjikan tambahan sistem pertahanan udara untuk Kiev. NATO kini bergerak cepat menindaklanjuti komitmen tersebut. Letnan Jenderal Alexis, Panglima tertinggi Sekutu NATO di Eropa, menyatakan bahwa aliansi tengah bekerja sama dengan Jerman dalam transfer sistem Patriot. Prosesnya dipercepat demi merespons kebutuhan mendesak Ukraina. Jerman disebut mempertimbangkan untuk menyumbangkan 2 sistem Patriot dari stoknya sendiri. Norwegia juga telah menawarkan dukungan pendanaan pembelian sistem tambahan. Pertemuan para pejabat NATO dijadwalkan berlangsung pekan depan di markas militer NATO di Belgia. Agenda utama adalah koordinasi pengiriman bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Sumber internal menyebut, negara-negara mengoperasikan sistem Patriot serta para donor akan membahas langkah-langkah memperkuat pertahanan Kiev. Rusia secara resmi mengumumkan bahwa satelit milik Eropa yang dianggap membantu militer Ukraina akan menjadi target sah untuk pengacauan sinyal.
Keputusan ini disampaikan ke Persatuan Telekomunikasi Internasional. Dalam dokumen resminya, Rusia menegaskan tidak akan lagi menerima keluhan dari negara-negara Eropa yang satelitnya digunakan untuk kepentingan militer dan sipil secara bersamaan. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghindari gangguan pada satelit sipil murni, namun tidak segan bertindak terhadap satelit yang digunakan untuk mendukung militer Ukraina. Langkah ini mempertegas sikap Ukraina yang selama ini telah disinyalir kerap mengganggu satelit komunikasi di kawasan Eropa. Beberapa negara seperti Prancis, Swedia, Belanda, dan Ukraina pernah mengajukan protes resmi terhadap gangguan Rusia yang mempengaruhi sistem kontrol lalu lintas udara dan siaran televisi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional bahkan memperingatkan bahwa gangguan GPS di kawasan Baltik menimbulkan